Hidup di hutan. Seandainya kami seperti kalian. Pada awalnya, Hayati tidak pernah membayangkan bagaimana dirinya akan hidup di hutan. Bukannya tidak mau, hanya tidak pernah sekalipun terlintas dalam benaknya. Namun, saat ini, kondisi yang mengharuskannya hidup di hutan bersama keluarga Ustadz Yacid sepertinya bukan hal yang buruk. Malahan Hayati sangat bersyukur keluarga itu dengan ikhlas mau menampungnya. Karena ia sedang ditolong, maka sudah sepantasnya Hayati lebih peka untuk membantu segala pekerjaan sehari-hari keluarga itu. Sama sekali tidak keberatan. Hayati membantu segala pekerjaan rumah yang menjadi tanggung jawab Lemna, anak Pak Ustadz. Mbak, setelah ini kita nyusul Bapak di kebun ya. Sambil menyiapkan beberapa bungkus makanan, Lena sesekali melihat ke arah Hayati yang sedang membersihkan peralatan bekas memasak mereka. Hayati senang. Dia suka kegiatan seperti ini. Memasak dan mengantarkan makanan untuk Bapak yang tengah bekerja. Baginya, hal ini salah satu wujud bakti seorang anak kepada orang tuanya. Namun sayangnya, Hayati belum pernah melakukan hal macam ini pada bapaknya. Bukan karena ia tidak berbakti, sama sekali bukan. Hayati, anak yang berbakti, hanya saja bapaknya itu seolah tidak memberinya kesempatan untuk menunjukkan baktinya seorang anak untuk bapak. Hayati pernah memasak makanan kesukaan bapaknya di rumah. Dengan sumringah, ia siapkan meja lengkap dengan berbagai makanan di atasnya. Saat bapaknya pulang kerja nanti, pasti beliau akan senang dan makan masakan Hayati, kemudian berterima kasih penuh rasa sayang. Malam itu, bapaknya pulang dan membawa banyak bingkisan. Saat Hayati dan ibunya menyambut di depan pintu, sang bapak mengucap salam, kemudian segera masuk ke dalam rumah. Dengan semangat, Hayati mempersilahkan bapaknya untuk duduk di meja makan menyantap masakannya. Namun, lagi-lagi harapan Hayati tidak terwujud. Mana mbakmu? Bapak mau makan ini sama mbakmu. Dengan jelas, Hayati lihat tangan bapaknya membuka bingkisan yang sedari tadi beliau bawa di kedua tangan. Spontan Hayati menimpali. Tapi Pak, Hayati masak ini buat bapak. Kamu sama ibumu saja yang makan. Bapak mau makan ini sama mbakmu. Nada bicara bapaknya kala itu sangat otoriter, tidak bisa dibantah. Hati Hayati menciut seketika. Ia ingin marah, ingin menjelaskan berapa susah payah ia menyiapkan semuanya. Namun tertahan saat tepukan tangan sang ibu di pundaknya memberi tanda agar Hayati meredam amarahnya. Hayati kesal mendapat perlakuan seperti itu oleh bapaknya. Tapi ia akan lebih kesal lagi jika melihat ibunya bertengkar dengan bapaknya karena dirinya. Jadi malam itu Hayati lebih memilih diam, membiarkan bapak dan kakak perempuannya makan satu meja dengannya dan sang ibu, namun dengan menu yang berbeda. Mbak, kok ngelamun? Pertanyaan Lena membuyarkan lamunan Hayati tentang keluarganya. Spontan, Hayati mengerjap, mengembalikan fokusnya pada kegiatan yang tengah mereka kerjakan. Enggak Lena, cuma sedang membayangkan bagaimana ekspresi bapak nanti. Pasti senang kamu datang bawa makanan. Mbak Hayati bisa aja. Sudah tiap hari saya antar makanan buat bapak sama Mas Haris. Kamu beruntung Lena. Hayati tersenyum sangat lembut sambil menatap Lena. Lena jadi bingung, namun kemudian ia menimpali dengan anggukan dan senyuman. Siang itu, sebelum azan sholat zuhur berkumandang, Lena dan Hayati sudah berangkat ke kebun tempat Ustadz Yacid dan Haris bekerja. Kedua tangan mereka penuh dengan kantong plastik berisi bekal makan. Tidak seperti hari sebelumnya, hari ini bekal mereka tampak lebih banyak. Lena masak lebih banyak kali ini, dia bilang karena sedang ada Hayati yang membantu jadi bisa masak lebih banyak. Tibanya di kebun, rupanya Ustadz Yacid dan menantunya Haris tengah menunggu sembari istirahat di sebuah gubuk kecil. Assalamualaikum Pak. Setelah
Saling mengucap salam, Lena dan Hayati menyiapkan makan siang mereka. Makan siang di tengah kebun seperti ini rasanya sangat sejuk. Ditambah lagi semilir angin yang menambah damainya suasana. Saya bersyukur kedatangan Mbak Hayati. Lena jadi masa enak terus, goda Haris kepada istrinya Lena. Yang digoda hanya menatap suaminya dengan ekspresi sedikit terkejut. Sedangkan Hayati siang itu dia tersenyum begitu cerah. Kedua matanya sampai menyipit begitu. Senyumnya tulus, tidak ada paksaan ataupun beban sedikit pun yang tersimpan di sana. Acara makan siang sederhana itu berlangsung dengan penuh makna untuk Hayati. Melihat Lena yang dengan bahagianya tertawa bersama bapaknya tidak dapat dibungkiri membuat hati Hayati sedikit terusik. Berjuta kata seandainya terus terlintas di benaknya. Namun segera ia tepis jauh-jauh. Hayati juga sayang bapaknya. Ia juga merasa bahagia saat bersama bapaknya, namun entah apa yang dirasakan bapaknya itu saat bersama dengannya. Hayati tidak tahu. Biar saya yang bereskan, Pak. Hayati spontan berdiri dan mengemasi piring kotor yang telah mereka gunakan. Saat melihat Ustadz Jajid hendak mengemasinya, Ustadz Jajid hanya tersenyum dan mengangguk ringan sebagai tanda setuju. Kemudian Hayati bersama Lena mengemasi bekas peralatan makan siang itu. Mbak, kita cuci piringnya nanti di rumah saja. Biasanya juga seperti itu ya Lena. Dengan cekatan kedua wanita itu mengemasi bekakas mereka. Iya Mbak, biar cepat. Setelah ini kita mau sholat zuhur sama-sama. Di sini ada sedikit nada terkejut saat Hayati bertanya. Iya Mbak, di sini di gubuk ini. Saat hendak berangkat tadi Hayati memang sempat melihat Lena menyiapkan beberapa peralatan sholat dan baju ganti untuk bapak dan suaminya. Jadi Hayati hanya mengangguk paham sambil membantu Lena menggelar sebuah tikar tipis sebagai alat sholat mereka. Ustadz Yajid dan Haris berpamitan untuk membersihkan diri dan berganti pakaian di dekat mata air. Sedangkan Hayati dan Lena memilih mata air di sudut yang lainnya untuk mengambil air wudhu. Sudah berhari-hari Hayati menginap di rumah yang ada di hutan itu. Semua kegiatan yang ia lakukan mulai terasa familiar. Mulai dari bangun sebelum subuh datang, menyiapkan sarapan, mengantar bekal ke ladang, sampai mengakhiri hari dengan berbicara bersama semua penghuni rumah. Hayati senang keberadaannya bisa membantu pekerjaan Lena. Begitupun sebaliknya. Malam itu seperti biasanya keempat pemilik rumah sekaligus Hayati duduk bersama beralaskan tikar tipis. Di depan mereka ada ubi yang diambil Haris dari kebun kemudian direbus oleh Lena. Hari sudah menjelang malam. Tidak ada listrik apalagi lampu di sana. Jadi keluarga itu memanfaatkan petromak sebagai penerangan mereka. Tinggal di dalam hutan seperti ini memang susah untuk mendapatkan aliran listrik walaupun sebenarnya di luar hutan lampu-lampu sudah menyala dengan terang.